Pandemi virus corona begitu memengaruhi perekonomian di Indonesia. Tidak hanya dari segi industri, para pekerja pun banyak yang terpaksa kehilangan mata pencaharian akibat virus corona. Lalu apa harapan serikat pekerja di tengah pandemi ini? Dampak dari merebaknya virus corona tak hanya memukul sektor kesehatan masyarakat. Namun, dampak ekonomi jangka panjang dari lesunya arus jual beli hingga ancaman PHK massal dirasakan para pekerja di Indonesia. Di Hari Buruh 1 Mei tahun ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyuarakan 3 tuntutan kepada pemerintah, yakni tolak Omnibus Law, stop PHK, dan meliburkan buruh dengan upah dan THR 100%. Tercatat menurut data terbaru dari Kemenko Perekonomian per April 2020, sebanyak 1.400.000 orang telah dirumahkan dan sebanyak 375.000 orang di PHK. Selain pemutusan kontrak kerja, sejumlah dampak lain juga mengancam kelangsungan hidup para buruh, mulai dari pemotongan gaji hingga peniadaan tunjangan hari raya. Dalam rilisan pers Kementerian Tenaga Kerja, Menakar Ida Fauzia menyampaikan solusi bagi perusahaan dan pekerja untuk mengutamakan dialog sosial untuk menghindari PHK. Di antaranya, dapat melakukan efisiensi biaya produksi, mengurangi upah pekerja tingkat manajerial dan direksi, juga mengurangi waktu kerja. Presiden Joko Widodo sendiri telah sampaikan sejumlah stimulus untuk menyelamatkan perekonomian dengan menaikkan anggaran kartu prakerja dari 10 triliun menjadi 20 triliun rupiah. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang. Namun, dari sudut pandang ekonom Bima Yudhistira, program Kartu Prakerja bukanlah stimulus yang efektif untuk menangani situasi darurat seperti saat ini. Menurutnya, tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk langsung mendapatkan kerja di tengah situasi pandemi setelah mengikuti program tersebut. Nurul Forestrianti, CNN Indonesia. Gelombang PHK mau tidak mau harus dihadapi oleh sejumlah pekerja maupun buruh akibat pandemi. Hari Buruh Internasional atau May Day kali ini pun tidak lagi diwarnai aksi demo untuk menyuarakan aspirasi pekerja. Suara buruh kini menjadi ironi di tengah pandemi. Kami merangkumnya dalam perspektif News Report. Bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap semua karyawan dan karyawati. Ya, udah berapa bulan ya saya di di PHK. Anak saya harus makan, anak saya nggak punya suami. PHK di mana-mana, pekerja dirumahkan. Pandemi corona yang telah memukul banyak perusahaan berimbas pada nasib para pekerja dan buruh. Pandemi COVID ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas, utamanya di sektor ketenaga kerjaan. Informasi yang saya terima, ada sekitar 1 juta lebih pekerja informal yang telah dirumahkan, dan 375.000 pekerja formal yang terkena PHK. Sedangkan untuk pekerja informal diperkirakan sekitar 315.000 yang terdampak. Himpitan gelombang PHK di tengah pandemi turut mengubah wajah Hari Buruh atau May Day. Hari Buruh yang jatuh tepat pada 1 Mei menjadi kelam, terlebih bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Aksi turun ke jalan yang biasanya dilakukan untuk menyuarakan aspirasi tak lagi bisa dilakukan. Buruh dilarang melakukan aksi pengumpulan massa demi mencegah penyebaran wabah COVID-19. Namun, alih-alih berdemo, Serikat Pekerja Buruh sepakat menggelar aksi bakti sosial atau memberikan bantuan kepada tenaga medis dan masyarakat yang tengah berjuang melawan corona. Di lain pihak, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pihak terkait untuk mencegah kenaikan jumlah PHK. Presiden meminta kementerian memastikan stimulus ekonomi yang diberikan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tepat sasaran. Namun realitanya, KOR Indonesia menilai bantuan sosial yang disiapkan pemerintah mulai dari kartu hingga bantuan langsung tunai, BLT Dana Desa, belum mampu menjangkau masyarakat terdampak, baik yang bekerja di sektor informal maupun formal.
Ya, sejumlah problematika baru harus dihadapi oleh para buruh. Wabah COVID-19 berdampak langsung terhadap kesejahteraan para buruh. Tidak sedikit yang harus menelan fakta pemecatan. Sementara para buruh juga tetap meminta pemerintah untuk menarik draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana nasib buruh di tengah pandemi, apa yang mereka suarakan di Hari Buruh tahun ini, dan efektifkah sebetulnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah lewat kartu prakerja misalnya terhadap kondisi para buruh di lapangan saat ini. Kita akan coba bahas pada malam hari ini. Saya sudah bergabung sejumlah narasumber lewat sambungan telepon dan di luar studio. Tentu ada Mbak Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Selamat malam, Mbak Eli. Malam, Mas. Baik, dan ada Bang Doni Gahral, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Selamat malam, Bang Doni. Selamat malam. Baik, dan nanti juga kami masih berusaha untuk menghubungi Karo Humas Kementerian Tenaga Kerja, ada Pak Sus Hindarno. Mudah-mudahan segera tersambung. Kami langsung ke Mbak Eli terlebih dahulu. Kalau begitu Mbak Eli, tanpa COVID-19 sebetulnya buruh setiap tahun selalu menyuarakan aspirasi tentang kesejahteraan dan lain sebagainya. Hari ini tantangannya atau problematikanya adalah soal pemecatan gaji dan lain sebagainya, PHK, gelombang PHK. Seberapa sulit kondisinya di lapangan yang dirasakan oleh para buruh pada hari ini, Mbak Eli? Ya, terima kasih, Mas. Sebenarnya kita ada rasa sedih selama 130 tahun ada perayaan May Day. Kali ini kita dipaksa oleh alam untuk tidak melakukan dan tidak turun ke jalan. Jadi kami tidak bisa menyuarakan apa-apa, tapi kami ganti dengan bakti sosial. Sebenarnya yang dihadapi oleh para buruh dan pekerja saat ini, semua masyarakat sudah tahu bahwa mereka sudah diancam dengan PHK, dirumahkan, THR yang kemungkinan tidak diberikan, atau THR yang dicicil gitu. Semuanya ini kan jadi masalah baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan tadinya Serikat Buruh fokus untuk berjuang menentang rancangan undang-undang tenaga kerja di Omnibus Law, karena ada beberapa pasal yang buruk, jauh lebih buruk daripada undang-undang yang ada sekarang. Di samping itu, kita didera oleh penyakit global, pandemi COVID, dan di sisi lain DPR sibuk meneruskan diskusi tentang rancangan undang-undang Omnibus Law. Jadi kita meminta kepada pemerintah saat itu, ini harus dihentikan saat ini karena kita lebih fokus, sebaiknya pemerintah dan DPR lebih fokus untuk mengawasi dana COVID yang 401 triliun dan memikirkan nasib buruh yang sudah diambang kehancuran. Karena saya kira dari 210 negara yang sudah terdampak COVID, satu-satunya hanya negara kita yang sibuk memikirkan rancangan undang-undang baru tanpa fokus untuk bagaimana mengatasi COVID dan bagaimana nanti pemulihannya. Oke, baik. Mbak Eli, nanti kita akan bahas juga soal undang-undang ya, soal RUU Omnibus Law. Tapi sebelum ke sana, artinya memang kondisi yang dihadapi buruh hari ini adalah soal kemudian tidak dibayar atau mungkin soal THR, soal PHK, tidak ada pesangon. Apakah itu memang betul-betul yang terjadi di lapangan hari ini yang dihadapi oleh teman-teman buruh kita? Iya, memang itu kenyataan yang sudah kita dapatkan dari lapangan, Mas. Untuk itulah kami pernah menawarkan diri kepada pemerintah melalui surat ya, untuk membuat kita duduk berdialog untuk mendesain sebuah kebijakan yang tertulis bagaimana tentang nasib buruh ini berikutnya. Karena jangan melihat buruh ini hanya menuntut pokoknya tidak memberikan solusi. Karena saya kira ketika serikat buruh atau perwakilan buruh yang ada di perusahaan diajak berunding tentang pemotongan upah, PHK, dirumahkan, THR yang dicicil atau THR yang dikurangi, saya kira akan ada jalan keluar dan win-win solution. Tapi kan sebagian besar para pihak manajemen tidak mengundang perwakilan buruh untuk membicarakan itu dan langsung memutus sepihak. Ini yang membuat sedikit masalah, banyak masalah di lapangan. Oke, manajemen dari perusahaan ya yang kemudian tidak kooperatif untuk bisa berdiskusi dengan buruh soal bagaimana menghadapi situasi ini. Baik, tahan dulu Mbak Eli, saya ke Bang Doni. Bang Doni, ada instruksi Presiden ya untuk mencegah kenaikan jumlah PHK, memastikan stimulus ekonomi diberikan langsung dirasakan kepada masyarakat atau mungkin terhadap buruh katakanlah yang hari ini sedang kita bahas. Yang real dan langsung bisa dirasakan atau berdampak terhadap kondisi atau nasib para buruh dengan wabah seperti ini, bagaimana kebijakan dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo, Bang Doni?
Baik, jadi ada beberapa skema ya, Mas, yang disiapkan pemerintah sebagai bantalan sosial atau social safety net, ya, yang bisa langsung diakses untuk mereka yang sangat terdampak. Artinya kondisi sudah sangat sulit, ya, kesulitan membeli bahan pokok, tidak punya tabungan, ya, hidup pas-pasan. Itu adalah bantuan sosial, bisa kemudian nanti diakses melalui pemerintah daerah atau dinas sosial pemerintah daerah. Nah, kemudian setelah itu ada juga kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini memang berbeda dengan kartu prakerja desain awal. Kalau desain awalnya janji kampanye, memang ini kartu prakerja ini untuk pelatihan, untuk menambah keterampilan, mengubah keterampilan atau meningkatkan keterampilan begitu. Nah, kalau kartu prakerja yang didesain sekarang yang sudah dua gelombang berjalan, ini adalah kartu prakerja yang memang bukan semata-mata pelatihan hanya sekitar 28% dari seluruh nilai yang diterima penerima manfaat begitu. Sisanya adalah insentif finansial. Ada insentif berupa pasca pelatihan 600.000 per bulan selama 4 bulan, ada insentif pasca survei 50.000 per survei, jadi ada 3 kali survei 150.000. Jadi total manfaat yang diterima itu 3.550.000, di mana 20% dari total itu adalah untuk pelatihan. Nah, pelatihan itu untuk apa? Jadi bila mana nanti krisis sudah berakhir, ya, mereka yang terdampak memiliki keterampilan tambahan yang bisa kemudian nanti ya punya nilai jual di pasar tenaga kerja. Kira-kira begitu. Nah, jadi pemerintah ini sekarang dalam mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 ini menyiapkan sebenarnya bukan cuma jaring pengaman sosial, tapi jaring pengaman usaha. Dunia usaha ini juga harus diperhatikan, karena kalau mereka kemudian kolaps, tentu saja gelombang PHK tidak terhindarkan. Jadi ada misalnya restrukturisasi kewajiban perusahaan ke bank, kemudian ada insentif perpajakan, kemudian juga ada diskon untuk membayar jaminan kesehatan, guru dan lain sebagainya. Ini saya kira mekanisme-mekanisme yang saya disiapkan oleh pemerintah untuk membantu agar dunia usaha tetap bisa bertahan dan tidak kemudian melakukan PHK besar-besaran. Nah, tetapi memang sekarang yang perlu dilakukan adalah ada titik temu antara dunia usaha dengan buruh, karena ini dua-duanya sama-sama sulit begitu. Oke. Ya, jadi dalam kondisi yang sama-sama sulit harus ada titik temu sehingga ditemukan satu win-win solution yang bisa memuaskan kedua kelompok kepentingan yang utama ini, begitu, Mas. Oke, jadi memang ya kondisi yang sulit bagi buruh dan juga dunia usaha yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Eli, berharap untuk ada diskusi dengan manajemen misalnya. Tapi dari pemerintah, dari presiden, ada juga kemudian Bang Doni yang buruh yang menyuarakan bahwa tidak ada manfaatnya soal kartu prakerja ini, tidak langsung dirasakan oleh mereka di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Bagaimana tanggapan Istana? Ya, jadi kartu prakerja itu hanya salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada mereka yang terdampak, ya. Nah, ada juga yang lain, saya sampaikan ada bantuan sosial, itu juga 600.000 per bulan. Itu bagi mereka yang memang ya sudah sangat sulit hidupnya. Ya, artinya betul-betul ya kebutuhannya hanya membeli 9 bahan pokok, tidak lain dan tidak bukan hanya 9 bahan pokok saja begitu. Juga ada program keluarga harapan, ada kartu sembako dan lain sebagainya. Nah, kartu prakerja itu hanya salah satu, dan itu memang karena dia sebut sebagai kartu prakerja, memang dia tidak sepenuhnya berupa bantuan sosial. Jadi ini semi bansos, karena 20% dari total nilai yang diterima oleh penerima manfaat itu adalah bentuknya pelatihan begitu. Sisanya ya adalah insentif finansial untuk membantu mereka ya yang terdampak supaya bisa bertahan memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu, Mas. Baik, kita sudah bergabung, ada Pak Asus Hindarno, Karohumas dari Kementerian Tenaga Kerja lewat sambungan Skype. Selamat malam, Pak Asus. Selamat malam, Pak Renhat. Baik Pak Asus, terima kasih sudah bergabung. Kita langsung saja Pak membahas soal pandemi corona ini. Memang kondisi yang sangat sulit ya bagi banyak pihak, bagi buruh, bagi dunia usaha dan lain sebagainya. Tapi dengan data yang kemudian keluar, ada 1,3 juta karyawan dirumahkan dan lebih dari 43.000 karyawan di PHK. Tadi juga Mbak Eli, perwakilan buruh juga mengatakan demikian, kondisi di lapangan, PHK dan lain sebagainya. Solusinya apa dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak Asus? Solusi terkait dengan pandemi, Pak, ya. Yang 1,3 juta. Jadi dengan adanya dengan adanya COVID
itu menerpa kepada 1,3 juta karyawan atau pekerja, baik dirumahkan maupun ter-PHK, yang melanda lebih dari 43 perusahaan ya. Ini solusinya pemerintah berupaya meningkatkan pembinaan dan penguatan dialog sosial dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial terkait perusahaan dan pekerja buruh yang terdampak pandemi COVID dalam bentuk pertama, pemerintah menghimbau bagi perusahaan yang mengalami dampak COVID-19 apabila akan melakukan kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan, terutama mengenai pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh, hendaknya dilakukan terlebih dahulu dengan dialog. Karena dialog merupakan suatu media yang sangat-sangat kita dambakan dalam rangka mencari solusi yang terbaik ini antara pekerja dengan pengguna. Kedua, mendorong perusahaan mengupayakan dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan tidak melakukan PHK terhadap pekerja atau buruhnya melalui upaya-upaya alternatif. Misalnya mengurangi upah dan fasilitas pekerja level atas, manajer dikurangi upahnya dan fasilitasnya, mengurangi shift kerja, membatasi, menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, atau meliburkan merumahkan sebagian secara bergilir, termasuk memberikan hak pensiun bagi yang memenuhi syarat untuk pensiun. Itu upaya-upaya. Baik Pak Sus, kita break terlebih dahulu ya Bang Doni dan juga Mbak Eli. Saya nanti juga akan ke Pak Sus lagi melanjutkan, itu tadi sudah disampaikan, tapi praktiknya tadi Mbak Eli katakan tidak semua kemudian perusahaan manajemen membuka ruang dialog atau bahkan ada diskusi begitu. Nah ini seperti apa pelaksanaannya di lapangan? Kita bahas nanti sambil saya minta ke Pak Sus mungkin untuk mengecilkan suara televisi Anda karena ada feedback di kami di studio. Kami akan jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, Bapak Ibu. Durasi kami sangat tipis juga untuk Mbak Eli, Bang Doni, dan juga Pak Sus. Jadi singkat-singkat saja, nanti saya ke Mbak Eli langsung. Mbak Eli, jadi ada kemudian dari pemerintah tadi Bang Doni katakan soal kartu prakerja, ada stimulus-stimulus yang lain. Tadi juga dari Kemenaker mengatakan ada upaya-upaya, termasuk juga untuk membuka ruang diskusi antara perusahaan dengan buruh. Apa yang Anda tanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Kemenaker, Mbak Eli? Iya, dari Kemenaker sebenarnya ada surat edaran dari Ibu Menteri. Tapi kan ada beberapa poin 1, 2, 3 dan itu tidak mengikat. Pada akhirnya poin-poin itu dipakai sebagian pengusaha untuk memudahkan, menghilangkan pekerjaan para buruh gitu. Nah kita mau sebuah agreement itu dibuat tertulis dan mengikat, Mas. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain bahwa untuk mengantisipasi dan untuk mengatasi masalah besar ini dibutuhkan upaya besar dan itu melibatkan stakeholder semua karena ini adalah persoalan bangsa, bukan hanya persoalan buruh atau persoalan pengusaha saja. Dan juga memang dari kami KSBC ada saran sebaiknya pemerintah meniru saja, mungkin tidak sesempurna yang dilakukan oleh negara Austria dan negara Argentina, Singapura, soal adanya bantuan dari pemerintah untuk menalangi likuiditas pengusaha untuk tidak memphk buruhnya gitu. Jadi ini upaya-upaya yang kita dorong sebenarnya, Mas. Lalu soal kartu prakerja saya soroti sedikit, memang itu didesain saat itu ketika belum ada COVID. Nah setelah ada COVID sebenarnya mayoritas buruh yang mengakses itu gagal. Misalnya kami sebut dari konfederasi kami itu ada sekitar 3.000 di tahap pertama dan kedua mereka gagal karena sistemnya itu kurang mendukung untuk memudahkan mereka mendapatkannya. Sebenarnya mereka itu sekarang butuh bantuan real yang memang bisa dibelanjakan mereka untuk memberikan makanan pokok untuk bertahan hidup. Karena mereka sebenarnya sudah tidak tertarik untuk mengasah kemampuan di saat COVID ini. Baik, Mbak Eli, sebenarnya yang jadi konsennya serikat buruh saat ini karena kartu prakerja itu tidak sangat diinginkan untuk mengasah kemampuan. Saya ke Pak Sus kalau gitu. Pak Sus langsung saja. Jadi bagaimana ini yang peraturan yang mengikat yang langsung bisa dipraktekkan dan tidak ada masalah di lapangan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Eli antara perusahaan dengan buruh. Langsung saja, Pak. Memang PHK itu jalan langkah terakhir.
Karena kami juga memahami kita tidak menghendaki adanya COVID semua, siapapun nggak menghendaki. Di satu sisi ada perusahaan kayak sektor pariwisata di perhotelan yang benar-benar sudah sekolah tidak ada tamu yang pengunjungnya. Oke. Atau persentasenya sudah mendekati 1% pengunjung atau bahkan berkurang. Nah, bagaimana beliau bisa memberikan hak-haknya kepada pekerja? Tentunya kan ini perlu dialog. Di satu sisi ada regulasi yang mengatur bahwa ada uang pesangon, ada uang penghargaan, masa kerja ya, ada uang penggantian. Itu untuk kondisi reguler. Kalau COVID diartikan force majeure dan kita tidak menghendaki, kita tetap berharap manfaat jaminan sosial berupa jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan atau jaminan pensiun dan jaminan sosial tetap bisa diraih selama 6 bulan pasca PHK. Tapi tetap dialog menjadi ujung tombaknya untuk menyelesaikan solusi yang terbaik. Baik, mudah-mudahan segera ada solusi, Pak Asus, Bang Doni dan juga Mbak Eli atas situasi yang berat yang harus dihadapi oleh semua pihak, termasuk juga oleh para buruh, apalagi memaknai May Day pada hari ini. Kita mudah-mudahan segera ada masalah yang segera terselesaikan begitu dari problematika ini. Terima kasih banyak Mbak Eli, Bang Doni dan juga Pak Asus sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Kami harus jeda dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami.